Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'azzana bil Qur'an wa syarrafana bi hifdhihi wa tilawatihi wa sallallahu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sudah satu kewajiban dan keharusan bagi setiap muslim dan muslimah untuk mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah An-Naml, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atluwal Quran. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang muslim, dan tugas beliau setelahnya adalah diantaranya membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini merupakan qimah, harganya seorang muslim ada di Al-Quran. Oleh karena itu sudah seharusnya kita membaca Al-Quran dengan sahih dan fasih. Banyak sekali ayat-ayat Allah dan perintah Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau yang menganjurkan bagi kita untuk membaca Al-Quran secara tartil, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Muzammil, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran secara tartil. Apa itu tartil? Tartil adalah memberikan setiap ayat, setiap huruf yang kita baca daripada Al-Quran hak dan mustahaknya, memperbaiki dari segi makhrajnya, kemudian juga memberikan hak daripada sifat-sifatnya. Begitu juga kawaid tajwid yang terkait dengan Al-Quran tersebut. Oleh karena itu tidak ada pilihan bagi kita seorang muslim dan muslimah untuk mencapai bacaan yang tartil dengan cara adalah terus belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Banyak sekali manfaat yang bisa kita raih dalam berproses belajar Al-Quran. Di antaranya adalah bisa mencapai kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 121, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab. Apa itu Alkitab? Yaitu Al-Quran. Mereka membacanya dengan sebaik-baik bacaan, maka Allah golongkan mereka itu kepada golongan orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran adalah bagian daripada kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian manfaat yang lain yang bisa kita raih dengan terus mempelajari Al-Quran, sebagaimana hadis daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Masya Allah, di antara hamba-hamba Allah, di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang dipilih, ada orang-orang yang diberikan kebaikan kepada mereka, yaitu orang-orang yang terus belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian daripada itu banyak lain kelebihannya, yaitu akan kita peroleh syafaat kelak sebagai pertolongan kelak bagi kita di yaumil akhir, sebagaimana hadis daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama ayatan min kitabillah istaqbalathu yaumal qiyamah tadhaku fi wajhihi. Barang siapa yang mempelajari satu ayat, per ayat dihitung, Masya Allah, satu ayat daripada Alkitab, daripada Al-Quran itu sendiri, maka ayat tersebut di yaumil akhir kelak akan menjumpai kita, akan bertemu dengan kita dengan tersenyum dari wajahnya. Masya Allah, kita tahu bersama bagaimana hari hisab, hari yaumil akhir yang penuh dengan ketegangan, tapi dengan Al-Quran, dengan perjuangan kita mempelajari Al-Quran di dunia akan membawa pertolongan bagi kita kelak di yaumil akhir dengan memberikan senyuman kepada kita, sehingga akan menenangkan diri kita, insya Allah. Kemudian manfaat yang lain daripada kita mempelajari Al-Quran adalah kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di syurganya Allah kelak di yaumil akhir, sebagaimana hadis daripada Abdullah bin Amr bin As. Di situ Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada orang-orang yang terus bersama Al-Quran, sahabatnya Al-Quran, baik orang-orang yang mempelajarinya, memperbaiki bacaannya, menghafalnya,
mempelajari makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. InsyaAllah mereka adalah bagian daripada sahabatnya Al-Quran. Akan dikatakan kepada mereka apa yang disampaikan, Iqra, bacalah Al-Quran, wartaq warattil kama kunta tartil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayah taqra'uha. Masya Allah, bacalah Al-Quran, wartaq, kemudian naiklah, waratil, diminta kita di kelak di yaumul akhir untuk membaca secara tartil sebagaimana kita sudah berusaha tartil semenjak di dunia. Maka fa inna manzilataka, kedudukan yang akan kita dapatkan kelak di yaumil akhir nanti di syurganya Allah sesuai dengan akhir ayat yang kita baca dari di dunia secara tartil ini. Masya Allah. Kemudian kelebihan yang lain, manfaat yang lain yang bisa kita raih adalah bisa mendapatkan derajat yang tinggi, derajatnya bersama para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi wa huwa syaqun 'alaihi lahu ajran. Orang-orang yang mahir, yang pintar, yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka Allah berikan derajat mereka bersama para malaikat Allah yang taat, yang mulia, yang sangat luar biasa. Pastinya derajat mereka itu adalah yang akan diberikan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi orang-orang yang masih berjuang mencoba membaca, memperbaiki bacaannya, wa tak terbata-bata dalam membacanya, kemudian juga masih berat dalam membacanya, tetap Allah hitung pahala bagi mereka, dua pahala. Pahala daripada usaha mereka membacakan Al-Quran, yang kedua adalah pahala daripada mereka membaca Al-Quran. Artinya apa? Ketika kita berjuang memperbaiki bacaan Al-Quran kita, salah pun dihitung menjadi bagian daripada pahala-pahala kelak di yaumul akhir. Dan kita tidak tahu pahala apa yang akan bisa memberikan manfaat kepada kita kelak di yaumul akhir. Bisa jadi dari perjuangan kesalahan-kesalahan kita dalam membaca Al-Quran, akan kita lihat nantinya kelak di yaumul akhir. Oleh karena itu, teruslah belajar Al-Quran, teruslah memperbaiki bacaan Al-Quran kita, sehingga kita bisa mendapatkan banyaknya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan harapannya kita adalah bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan memperbaiki bacaan kita, otomatis kita akan lebih dekat kepada Al-Quran. Dengan lebih dekat kepada Al-Quran, otomatis juga akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak di yaumil akhir Allah golongkan kita menjadi orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ahlullah wa khassatuhu, keluarganya Allah dan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus bermuamalah, berinteraksi dengan Al-Quran, dan salah satunya lah dengan terus mempelajari Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.